Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dias Oktavianingrum dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, konsentrasi Otomasi Industri dengan NIM 2283190012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Laboratorium dan Bengkel. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Laboratorium dan Bengkel, yaitu Bapak Muhammad Fatur Rahman, SPD Eskom, MPD, dan kepada teman-teman yang menonton video pada kali ini. Nah, jadi yang saya mau jelaskan yaitu mengenai pengembangan administrasi bengkel dan laboratorium, yang dimana merupakan salah satu partikel penting atau ornamen penting dari mata kuliah Manajemen Laboratorium dan Bengkel, atau lebih tepatnya pada saat memanage atau mengatur bagian-bagian saat pelaksanaan laboratorium di laboratorium ataupun bengkel. Langsung saja, menurut seorang ahli menuturkan, yaitu menurut Eka Prihatin pada tahun 2011, bahwasanya disebutkan pelaksanaan administrasi bukan hanya di bengkel ataupun laboratorium vokasi dan kejuruan saja. Adapun lingkup yang lebih luasnya yaitu seperti bidang pendidikan, adapun mencakup yaitu pada fungsi kegiatannya, administrasi tersebut dilaksanakan juga digunakannya untuk mendukung tercapainya tujuan institusional di masing-masing lembaga tersebut. Nah, menurut Eka Prihatin juga menjelaskan secara definitif bahwasanya administrasi itu diartikan sebagai proses pengembangan kegiatan baik yang dilakukan secara individual, misalnya staf administrasi maupun sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi pada saat pelaksanaan praktikum ataupun mengatur bengkel dan laboratorium sebaik mungkin, yaitu harus adanya administrasi yang tepat, administrasi yang mampu memumpuni dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di jurusan ataupun di jurusan ataupun di prodi tertentu. Nah, kemudian apa itu administrasi laboratorium? Administrasi laboratorium merupakan suatu proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium, baik berupa pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat secara kelembagaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan pengelolaan laboratorium secara terencana dan sistematis. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, bahwasanya laboratorium itu biasanya digunakan untuk penelitian ataupun pendidikan atau bahkan implementasi implementasi daripada teori yang sudah disebutkan atau yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, tentu saja pada laboratorium itu membutuhkan administrasi yang tepat, seperti pengorganisasian yang sudah disebutkan tadi, perencanaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada administrasi laboratorium dan bengkel itu memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuannya yaitu memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium tersendiri dengan cepat dan mudah. Artinya tujuan dari administrasi itu sudah terlihat jelas bahwasanya untuk memperoleh informasi tentang keadaan si laboratorium tersebut gitu. Terutama yang dilakukan yaitu dengan secara cepat dan mudah. Nah, komponen administrasi laboratorium yang harus dipenuhi oleh pengurus laboratorium adalah yaitu adanya buku investasi, kemudian ada kartu stok, kemudian ada kartu peminjaman alat dan bahan, kemudian ada buku catatan harian laboratorium, kemudian juga ada kartu reparasi, ada label alat dan bahan, kemudian ada program semester laboratorium, kemudian ada laporan bulanan dan daftar alat
dan bahan. Itu merupakan administrasi, bagian daripada partikel-partikel administrasi laboratorium dan bengkel. Nah, kemudian ada juga komponen pengembangan pada saat melakukan administrasi dan bengkel, yaitu yang pertama mencatat kehadiran praktikan, yang kedua yaitu mencatat perlengkapan dan perbekalan praktikan, yang ketiga merencanakan bahan praktikum, yang keempat mencatat keuangan dan pembukuan, dan yang kelima yaitu pengisian buku rapor. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, seperti format yang ada di jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk catatan kehadiran itu seperti umumnya yang mencakup nomor mahasiswa, kemudian ada nama mahasiswa, kemudian ada pertanggal, ada juga yang diisi dengan tanda tangan, ada juga dan yang lain sebagainya. Namun perlu teman-teman ketahui bahwasanya metode absensi semakin tahun semakin berkembang, ada yang melalui online, ada yang melalui fingerprint, dan bahkan ada juga yang menggunakan magnetic card. Namun di jurusan kita belum support itu, masih menggunakan manual, yaitu tulis tangan di buku absensi. Nah, fitur absensi ini biasanya memiliki tujuan, ataupun bukan biasa ya, tapi memang memiliki tujuan utama, yaitu mencatat kehadiran para praktikan pada saat praktikan melaksanakan praktikum di laboratorium. Nah, karena kan namanya absensi itu lebih merupakan salah satu kepentingan juga yang nantinya akan berpengaruh pada di akhir, yaitu saat penilaian. Nah, kemudian pencatatan kehadiran praktikum itu memiliki metode-metodenya tersendiri yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang menggunakan magnetic card, ada yang menggunakan pin, fingerprint, kemudian ada juga yang menggunakan mesin ceklok analog seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada mencatat perlengkapan dan perbekalan bahan praktik. Biasanya pada tingkat kelancaran proses belajar mengajar itu umumnya tergantung dengan ketersediaan bahan praktikum. Maka dari itu biasanya dalam tahap ini teknisi perlu mencatat ketersediaan bahan secara kontinu dan ditempatkan pada tempat yang semestinya. Jadi sudah diketahui bahwasanya untuk ketersediaan bahan itu harus terus di cross check pada setiap minggunya, takutnya ada kabel seperti di jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro ini yang dimana membutuhkan komponen-komponen seperti kabel, resistor, dioda, dan lain sebagainya, yang ditakutkan bila mana saat pelaksanaan praktikum adanya kekurangan bahan yang diperlukan oleh praktikan gitu. Maka dari itu biasanya koordinator daripada lab tersebutlah yang akan bertugas untuk mencatat ketersediaan bahan, kemudian tidak lupa juga kepada asisten laboratorium untuk menempatkannya kembali bisa dikatakan di tempat yang sudah ditentukan, bahkan bukan hanya kepada petugas-petugas laboratorium saja, tetapi kepada praktikan pun harus diwajibkan untuk saling menjaga dan menyimpan atau merapikan kembali bahan-bahan yang nantinya akan digunakan. Nah, biasanya pada saat praktikum itu ada istilah membutuhkan alat bantu serta mesin ataupun perkakas lainnya, yang dimana praktikan itu hendaknya biasanya itu pergi ke ruang bahan-bahan ataupun perkakas yang dibutuhkan untuk mengambilnya. Tetapi di jurusan kami sendiri itu biasanya bahan alat dan bahan itu sudah disediakan di satu meja sentral, mejanya di sentral daripada laboratorium dan bengkel, artinya semua praktikan bisa mengambil di situ. Nah, selain itu yang kedua ada yang ketiga, yaitu merencanakan bahan praktikum. Biasanya tugas seorang koordinator itu diharuskan mengetahui dan merencanakan apa yang digunakan dalam satu semester ke depan. Kemudian koordinator bengkel atau laboratorium bisa dikatakan sebagai garda terdepan dalam kesuksesan
pengelolaan lembaga pendidikan vokasi dan kejuruan. Maka dari itu diperbolehkan merancang perencanaan secara mikro terlebih dahulu. Artinya gini, pada saat semester yang akan datang itu ada satu praktikum misalnya teknik digital ataupun rangkaian listrik. Maka dari itu utamanya koordinator laboratorium itu terlebih dahulu merencanakan bersama kawan-kawannya, bersama asisten laboratorium dan lainnya, bersama staf-stafnya untuk perancangan dalam pelaksanaan praktikum yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan, seperti itu. Nah, biasanya itu memiliki alokasi dalam perencanaannya itu menentukan yang pertama itu bahan praktikum secara mikro. Artinya bisa dimulai dalam hal terkecil terlebih dahulu. Misalnya, saya menganalogikan ataupun mencontohkan untuk alokasi, bisa dikatakan alokasi dana ya, Misalnya itu pada satu kelompok praktikan terdiri dari 12 orang. Nah, masing-masing itu pasti memerlukan bahan praktik. Maka bahan praktik tersebut kita alokasikan dana per satu orang, yaitu 25.000. Nah, 25.000 itu kemudian dikali dengan satu kelompok, yaitu 12 orang. Nah, setelah itu maka hasilnya itu akan 300.000 per satu pertemuan, dan itu pun per satu kelompok. Bila ada 3 kelompok, tinggal dikalikan 300.000 dikali 3 kelompok, seperti itu. Nah, untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak terduga, maka dari itu biasanya koordinator laboratorium dan bengkel juga menyediakan atau mengadakan dana kaget ya. Dana kaget, artinya dana kaget di sini dana kaget ini di sini yaitu untuk meminimalisir pengeluaran yang sangat banyak. Artinya bisa dikatakan simpanan ya, yang ditakutkan nanti bila mana ada satu kelompok yang merusakkan atau kekurangan bahan dan lain hal sebagainya, maka dari itu biasanya dihitungnya itu 25% daripada total 25% daripada total yang dibutuhkan per satu pertemuan, per dalam satu semester gitu. Semisal ada dalam satu semester ada 6 pertemuan, maka dari total 6 kali pertemuan tersebut atau satu semester itu diambil 25%-nya, seperti itu. Nah, kemudian ada mencatat keuangan dan pembukuan. Jadi untuk mencatat keuangan dan pembukuan itu artinya itu adanya debit dan kredit atau uang masuk dan uang keluar, untuk dimana mengetahui alokasi dana itu dikemanakan saja, atau pembukuan di sini lebih ke untuk rapih ya, lebih untuk merapihkan keuangan dan lebih enak juga agar di saat adanya transparansi dana dan lain sebagainya, tinggal memberikan buku yang sudah dalam catatannya, seperti itu. Nah, di bengkel teknik umumnya itu ada kerjasama antara fakultas ya teman-teman, ataupun antara fakultas atau prodi dengan sekolah tertentu untuk melakukan peningkatan kompetensi CAD dan CAM. Nah, maka dari itu biasanya koordinator bengkel biasanya menerima sejumlah uang untuk digunakan dalam urusan kerjasama tersebut. Nah, sehubungan dengan penerimaan uang tersebut, maka harus ada catatan keuangan dalam satu buku khusus untuk di bengkel dan lab tersebut. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwasanya untuk pembukuan itu memiliki tujuan yang sangat amat penting, di mana untuk pencatatan keuangan tersebut agar jumlahnya pada saat transaksi baik yang terdiri dari penerimaan ataupun pengeluaran biaya praktikum dapat dilaporkan secara sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu untuk pembukuan. Nah,
Kemudian adapun komponen selanjutnya yaitu pengisian buku rapor, di mana pengisian buku rapor ini dilaksanakan oleh koordinator dan staf-stafnya ataupun bersama dosen pengampu dari mata kuliah praktikum tersebut untuk menentukan apakah praktikan tersebut layak untuk lulus dalam mata kuliah tersebut ataupun praktikum tersebut ataupun tidak, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan, namun sebelumnya saya akan mengulas kembali ataupun menyimpulkan bahwasanya di sini pada pengembangan administrasi bengkel dan laboratorium memiliki 5 komponen. Yang pertama yaitu mencatat kehadiran praktikan, yang kedua mencatat perlengkapan dan perbekalan praktikan, yang ketiga merencanakan bahan praktik, yang keempat mencatat keuangan dan pembukuan, dan yang kelima yaitu pengisian buku rapor. Saya Dias Oktavianingrum pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.